rajaku, engkaulah pembelaku, kau berperang bagiku, landasanku berharap. Segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GPI Rock Surabaya. Tanpa terasa kita sudah berada di akhir minggu di bulan Maret. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap antusias dalam beribadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan dengan baik. Berikut beberapa informasi gereja untuk sepekan. Tetap ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap hari Selasa jam 7.30 malam. Kami juga mengundang para jemaat untuk bersama-sama hadir, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada acara Kingdom Worship Night hari Jumat, tanggal 1 April jam 7 malam di Rock Royal Residence. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja kami atau scan QR Code yang tertera sebagai berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan, saya mau menyampaikan another love story dari kehidupan King David. Kita tahu King David gambaran yang kurang sempurna ya, tentang Kristus. Kita melihat ada seorang wanita yang menjadi istri yang sebetulnya ketiga, bukan kedua. Yang pertama Michal yang saya sampaikan minggu lalu. Lalu Ahinoam, dan yang ketiga ini adalah Abigail. Abigail ini janda daripada dulu istri pada Nabal. Dan Alkitab mengatakan bagaimana Nabal itu kasar dan bebal, ya. Tetapi istrinya ini bijak dan cantik, saudaraku. Wanita bijak membangun rumahnya. Tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri atau dengan perkataannya sendiri. Dan kita melihat bagaimana David hampir-hampir tidak bisa jadi raja kalau tidak ada Abigail. Wanita itu sebagai penolong ya, bukan penodong, istri maksudnya ya. Dan kita lihat bagaimana David berkata, cabut pedangmu. Dia bersama 400 warrior mendatangi rumah Nabal ya. Orang Karmel itu untuk membunuh semua pria yang ada di sana. Pada waktu dikuasai oleh amarah, jangan ngambil keputusan saudaraku. Juga terlalu emosi, juga percuma. Segala sesuatu harus didoakan, dipikirkan baik-baik. Dan ketika dia dalam keadaan lapar dan marah dan tersinggung dan dihina oleh Nabal, maka ada seorang wanita cantik, yaitu
berlutut di tengah jalan. Kita melihat berita bagaimana tentara-tentara Rusia dihadang oleh kakek nenek di Ukraine. Ya, kita pernah melihat juga ada yang dihadang dengan oleh manusia, tank-tank dan sebagainya. Dan ini 401 warrior yang sedang marah, kelaparan saudara, seperti beruang kehilangan anak. Tapi dengan kata-kata Abigail, hati yang panas kepada David diredam. Dan David tidak jadi membunuh, yaitu melakukan pembunuhan kepada Nabal dan seisi rumahnya. Kalau dia melakukan itu, dia tidak fit to be a king. Sebab seorang raja tugasnya itu melindungi warganya. Dan bukan menyakiti, bukan sewenang-wenang. Yesus berkata, penguasa, raja-raja, yaitu di dunia ini, mereka dengan tangan besi, tapi tidak demikian dari antara kamu. Barang siapa yang mau jadi terbesar, harus jadi hamba dari semuanya. Dan kita lihat Abigail ini bukan cuma bijak, bukan cuma cantik. Kita melihat dalam 2 Samuel pasal 3, dia punya seorang putra yang diberi nama Kileab. Apa artinya Kileab itu, saudaraku? Kileab itu artinya like his father. Seperti bapaknya. Saya pernah mendengar cerita-cerita yang istri-istri tidak mau punya anak dari suaminya karena takut anaknya nanti kayak bapaknya. Like father, like son. Tetapi rupanya ada kekaguman yang luar biasa. Ini gambaran perjanjian lama, perjanjian baru, saudaraku. Ada suatu cerita, saya tidak tahu terjadi di mana, tapi a good illustration. Ada seseorang yang menikah dengan seorang Yahudi yang ortodoks begitu. Dan orang ini sangat-sangat, yaitu saudaraku, legalistik. Setiap kali pulang dia periksa, yaitu apa debunya masih ada di mejanya dan sebagainya, gelas diperiksa. Dan dia perlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dan dia lakukan itu karena ya perintah. Kalau orang suka marah itu umurnya nggak panjang. Akhirnya dia meninggal. Dan wanita ini menikah dengan sebetulnya kekasihnya. Ya, itu pada waktu dia kuliah begitu. Dan orang ini betul-betul penuh dengan kasih. Dan apa yang terjadi? Ketika itu satu hari dia sedang melakukan dengan sukacita pekerjaan rumah. Dia melihat daftar dari suami pertama. Dan dia menangis. Dia bilang, karena apa? Sekarang dia melakukan bukan karena tekanan, bukan karena diperintah, tetapi karena kasih. Saya percaya itulah yang harus ada pada setiap dari kita. Tidak pria, tidak wanita. Kita ini tunangan Tuhan Yesus. Ada orang tanya, Pak, tidak berat korban? Tidak. I love the King. Ya, saya mengasihi sang raja. Dan apa saja yang saya lakukan buat dia. Untuk menyenangkan hatinya, saya mau lakukan. Biar terjadi pada Anda. Love the King. God bless you. Amin. Demikian suara gembala kita minggu ini. Kami percaya sudah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kau berikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan Kau luputkan kami semua dari segala malapahaya. Tuhan, terima kasih juga Kau izinkan kami untuk kembali beribadah, baik kami secara online atau onsite. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berikan kami hati yang fokus untuk mendengarkan firman-Mu agar menjadi remah bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Terpujilah nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan puji-pujian, dengan tari-tarian. Mari bersuka cita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
bersama-sama, mari bersuka cita, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari katakan, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayang-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga,
ada dekatmu. Alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapku, menembus awan gelapku, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Yesus Tuhan, menembus awan kelabu. Kami rindukan Engkau, jiwaku akan Yesus Tuhan. Setsembahan kami tinggikan Allah yang perkasa. Kami rindu dekat oh, oh, Yesus, kami menyembah-Mu. Oh, suci, suci Engkau. Kau saja yang suci,
Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glori, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Kau sungguh Tuhan yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak disembah oleh setiap kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Kami siap mendengarnya. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya, mari katakan bersama, amin. Di dalam hadirat-Mu dan anugerah-Mu yang melimpah, kami menikmati satu perjumpaan dengan Kau. Dan kerinduan hati kami sebagai mempelai wanita, terus Tuhan bentuk sehingga cinta kami semakin dalam hanya kepada Sang Raja. Sehingga aroma hidup kami, di mana kami berada, hadirat, suasana, pengaruh kasih itu terjadi. Sehingga orang semua datang kepada Sang Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami butuh kebenaran-Mu, karena kebenaran itulah yang membawa kami kepada tujuan yang sesungguhnya Tuhan mau. Dan mari Roh Kudus beri pengertian untuk setiap kami, sehingga kami semakin mengerti dan haus dan lapar akan pribadi Sang Raja itu, dan dipenuhi dengan pengetahuan, pewahyuan, dan pengertian tentang pengorbanan Yesus Kristus Tuhan sebagai Sang Raja di kayu salib. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, masih tetap di dalam tema kita untuk bulan April ini, Loving the King. Mengasihi Sang Raja yang memiliki kerajaan Allah. Namanya Yesus Kristus Tuhan, dan Dia adalah juru selamat saudara dan saya. Dan semua orang butuh Dia. Nah, bicara tentang mengasihi Sang Raja, kita lihat dasar kebenarannya dalam Efesus 6 ayat 24. Berkata begini, kasih karunia menyertai semua orang, yaitu saudara dan saya. Tapi ingat, katakan yang mengasihi Tuhan. Jadi, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan, yaitu Sang Raja.
yaitu kita yang namanya Yesus Kristus. Dengan kasih yang tidak binasa. Apa itu kasih yang tidak binasa? Kasih yang tidak pernah padam. Kasih yang tidak pernah berhenti, selalu konsisten dan berkobar-kobar. Mau situasi apapun, tetap berkobar-kobar kasih kita kepada Dia. Dan kalau kasih itu memenuhi saudara, tidak ada ketakutan, tapi ada keberanian. Ya. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari bilang, semoga Allah memberkati saudara semua yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tak padam, hormat kami, dibilang Paulus. Nah, saya percaya saudara dan saudara setuju dengan saya yang saya mau berbicara bahwa kita tidak hanya ingin mengasihi Sang Raja, tapi kita ingin benar-benar mengasihi Sang Raja. Yang setuju lambaikan tangan bagi dia. Benar-benar mengasihi dia, ya. Jadi tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain mengasihi Sang Raja yang adalah Tuhan Juru Selamat, ya, Raja di atas segala raja. Nah, makanya mengasihi Sang Raja itu dengan segala yang ada dalam diri saudara dan saya, itu adalah kunci untuk hati yang sehat. Sekali lagi, kalau saudara mengasihi Sang Raja dengan segala yang ada dalam diri saudara dan saya, itu adalah kunci untuk hati yang sehat. Mau hati sehat, hati yang gembira adalah obatnya manjur, itu sehat. Hanya kuncinya mengasihi Sang Raja. Ya. Nah, apakah kita tahu bahwa tidak ada yang kita lakukan dalam hidup ini sungguh seperti kecuali mengasihi Tuhan atau orang-orang yang Dia berikan kepada kita. Jadi tidak ada apapun yang kita lakukan punya arti kecuali dalam hidup ini sungguh berarti kecuali kita mengasihi Sang Raja dan orang-orang yang Dia berikan kepada kita. Suami, istri, anak, di kakak saudara, di mana saudara berada. Nah, makanya mengasihi Sang Raja itu adalah pilihan yang apakah saudara mau ambil. Tidak pernah Dia memaksa, dan kasih kepada Sang Raja tidak pernah hanyalah suatu perasaan atau pikiran, tapi kasih itu memerlukan tindakan. Haleluya. Nah, itu untuk awal untuk saudara mengerti tentang mengasihi Sang Raja. Nah, untuk itu kita akan lihat satu perikop, satu cerita tentang perempuan yang berbuat zina. Ya. Di situ kita akan belajar Yesus yang adalah 100% manusia, Dia juga 100% Tuhan. Dia sedang mengajar saudara sebagai manusia bagaimana mengasihi sesama. Nah, dengar baik-baik, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama. Tapi kalau kita mengasihi sesama, belum tentu saudara mengasihi Tuhan. Nah, Dia ngajar di sini sebagai manusia 100%, Dia juga Tuhan. Bahwa kalau kita mengasihi Sang Raja, apa kata firman, itu kita hidupi. Nah, apa yang Dia katakan firman hari ini? Waktu kita hidupi, berarti kita mengasihi Sang Raja. Otomatis kita juga mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama. Nah, kita akan lihat dari cerita ini, Yohanes 8 ayat 4 sampai dengan 12. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Satu tujuan untuk mencobai atau menguji Yesus, tapi di buntut-buntutnya punya tujuan untuk suatu kejahatan supaya bisa orang menyalahkan Dia. Sudah lihat di situ? Tapi kita lihat belajar bagaimana Dia ajar kita untuk bisa mengasihi sesama,
Dan kalau kita menuruti perintah ini berarti kita juga mengasihi sang raja. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertudah, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat yang ke-10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dari ayat-ayat ini, apa kira-kira? Yaitu yang saya mau bicara, melatih diri untuk mengasihi. Saudara, Anda mungkin bisa mengasihi Yesus Kristus Tuhan dengan kekuatan saudara. Tapi ingat, Dia terlebih dahulu mengasihi saudara. Bukan ketika saudara sedang berbuat baik atau benar atau taat. Ketika berdosa, Dia pun mengasihi saudara dengan tujuan untuk membawa saudara kembali menikmati pesta kerajaan Allah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah di sini Dia mengajar kita melatih diri untuk mengasihi. Saya suka pakai kata melatih. Tanpa saudara melatih dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin saudara bisa mengasihi Tuhan, Sang Raja, juga kepada sesama. Jadi perintah apa yang Dia buat? Dia beri contoh bagaimana kita harus melatih diri. Waktu perintah ini kita ikuti, berarti kita mau setuju dengan Dia, berarti kita mengasihi Sang Raja dan juga kepada sesama. Nah, kita lihat apa kira-kira kita belajar di sini. Ya. Nah, untuk melatih diri untuk mengasihi, bagi saya kata kuncinya adalah disiplin. Katakan. Disiplin, katakan. Kata disciple, murid, itu dari kata disiplin. Disiplin itu adalah patuh atau taat secara konsisten. Bukan waktu-waktu tertentu. Patuh dan taat secara konsisten. Disiplin itu pahit. Tapi tidak disiplin jauh lebih pahit dan menghancurkan. Makanya pilihan ada dalam pribadi saudara dan saya masing-masing. Mau disiplin atau enggak. Melatih diri untuk mengasihi. Dan disiplin adalah kualitas karakter yang memampukan saudara dan saya untuk mengejar pada tujuannya. Meskipun adanya tantangan dan kesukaran yang kita hadapi. Itu disiplin. Jadi kalau kita tidak mau melatih diri disiplin dengan disiplin, ya saudara tidak mungkin bisa mencapai tujuan saudara mengasihi Sang Raja. Makanya begitu ada halangan, tantangan, orang mundur. Berapa banyak orang mundur dari Tuhan, terjadi perceraian di tengah-tengah COVID-19. Berapa banyak orang di tengah-tengah COVID-19 potong kompas dalam hal bisnis. Karena sudah lupa bahwa Sang Raja mengasihi saudara dan saya. Apapun keadaan, di balik keadaan itu, Dia tetap hadir dengan keajaiban dan mujizat. Dan pesta kerajaan Allah tetap terjadi. Jadi kita perlu melatih sini dengan disiplin. Ya. Nah, untuk melatih diri, untuk mengasihi, kita lihat. Apa kira-kira? Ayat 7 dan 8. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, waktu Yesus sedang duduk menulis. Bagaimana? Apakah perempuan yang berzina sini harus dilempar dengan batu? Ya. Lalu Yesus berdiri dan berkata pada mereka,
barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Nah, waktu orang-orang yang tidak percaya ini menekan dia, menghimpit Yesus, untuk mencobai dia dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Saudara lihat, tidak berkata-kata sesuatu apapun. Tapi apa yang kita bisa lihat di sini? Dia sedang melatih saudara untuk kita ambil pertemuan, ambil putusan. Bagi saya, mendengar tanpa menyelah. Tuhan tidak memotong pembicaraan orang-orang itu. Tuhan tidak berargumen dengan mereka. Sekalipun mereka memakai hukum Musa, mereka lupa Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Dia tidak menyelah. Makanya dalam Amsal 18:13 bilang begini, jika seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Tapi kalau orang mendengar tanpa menyelah, itulah dia sedang melatih diri untuk mengasihi Sang Raja, Tuhan kita, dan juga sesama. Saudara bisa praktek dalam rumah tangga. Bagaimana istrimu sedang berbicara, apa engkau langsung menyelah? Berarti kamu bukan sedang membukti, berlatih untuk mengasihi Yesus Kristus Tuhan dan sang istrimu. Makanya terjadi perpecahan di sini, perceraian. Kita memotong, bagaimana pemimpin, saudara gembala kakak, ada jemaat yang sedang mengoreksi saudara. Saudara dulu menyelah. Saudara tidak mengasihi domba-domba saudara. Dan saya percaya berarti kita juga tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Nah, ini cepat kita berlatih hal-hal ini banyak di rumah tangga, di masyarakat, di tempat kakak kita atau komsel kita. Saudara bisa lihat banyak hal yang bisa saudara belajar di situ. Apa yang saya bicara dengan saudara, saya pun sedang belajar, berlatih. Dalam kita sebagai konselor juga, terlalu banyak konselor suka menyelah dan lupa untuk banyak mendengar. Waktu mendengar tanpa menyelah, saudara sedang melepaskan kasih. Saudara lihat the power of love di situ. Yesus tanpa menyelah. Kita lihat orang-orang yang tadinya mendesak dia untuk menjawab, satu persatu tinggalkan dia. Karena disitulah mereka lihat kuasa daripada kasih yang tidak membantah, tidak menyelah, dan terjadi mujizat dan keajaiban. Ya, ini yang kita mau lihat, mujizat-mujizat terjadi dalam hidup saudara. Saudara harus mendengar tanpa menyelah. Ya, ini dari Yohanes 8, dari Yohanes mendengar tanpa menyelah dari Yohanes 8 ayat 7 dan 8. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya lagi. Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Saudara lihat, dia tanya, mana orang-orang yang tadi yang menyuruh untuk melemparkan batu? Dan apakah mereka menghukum engkau? Saudara, di sini kita lihat, waktu orang-orang ini berkata-kata mendesak Yesus untuk bagaimana pandangan pendapat dia tentang wanita ini. Harapan mereka untuk dapat jawaban bahwa dia harus dihukum mati. Tapi sama sekali Yesus tidak menyela pembicaraan mereka. Tapi di ayat 10 di sini berbicara, dia berbicara tanpa mencelah. Kepada wanita ini dia tidak mencelah. Sekalipun dia tahu bahwa dia berzina. Karena laporan dan memang itu kenyataan. Tapi dia tidak berkata-kata untuk mencela, apalagi mengintimidasi atau menyalahkan atau menghukum. Tapi di sini kita lihat tanpa mencela, dia sedang melepaskan kasih dan kasih karunia untuk wanita ini mengerti bahwa kuasa daripada kasih dan kasih karunia itu luar biasa. Dan saudara, Anda pernah lagi dengar cerita wanita ini berbuat zina? Tidak pernah Alkitab mencatat. Dan bukan karena kata-kata yang panjang Yesus buat, tapi dalam perbuatan nyata yang dia tunjukkan untuk kita berlatih untuk berbicara tanpa mencela. Ya, makanya dalam
Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lemah lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, kita perlu latih. Ya. Satu waktu saya menghadapi hal-hal seperti ini dalam dua kebenaran ini, dalam pelayanan. Ya. Laporan demi laporan datang tentang kekeliruan-kekeliruan yang dibuat oleh seseorang. Tapi tidak ada semua yang mau menjadi bukti, menunjukkan kenyataan, sekalipun mereka tahu. Nah di sini kita lihat, yang dimaukan itu hanya supaya orang itu dihukum, orang itu dipecat. Dan yang ada dalam hidup mereka cuma untuk mencela. Ya, baru dengar namanya seseorang itu cuma mau untuk menyelah, memutuskan orang lalu bicara. Saya tahu siapa dia. Tapi jarang yang mau untuk menjadi saksi dengan tujuan untuk membangun, menasihati dan menghidupi. Nah kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, pasti kepada sesama. Tujuan kita bukan menghancurkan seseorang, tapi tujuan kita membangun mereka, bangkit dari keterpurukan mereka, untuk roh kebangkitan Yesus masuk, sehingga mereka mengalami pesta kerajaan Allah, merdeka, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi kita tidak mengomong hanya tentang mengasihi, tapi kita mau menghidupi. Ya. Berbicara tanpa mencela. Ya. Ini yang Tuhan suruh kita. Tadi mendengar tanpa menyelah. Ya. Makanya kita perlu koreksi diri, termasuk saya sebagai penatua. Kalau ada orang bilang, sulit saya ngomong dengan dia. Baru ngomong satu patah, dia sudah 1000 patah. Berarti saya belum mengasihi orang-orang yang datang untuk minta solusi. Bahkan kadang-kadang kita berpikir kita tahu segala jawabannya. Hari ini dengar, hanya Yesus adalah jawaban. Dan pernah tercatat di Alkitab, saudara dan saya adalah jawaban. Yesus yang ada dalam saudara adalah jawaban. Itu yang keluar menjawab setiap kebutuhan jemaat Tuhan. Haleluya. Yesus yang ada dalam saudara, kuasa, kasih, anugerah itu ada. Itu yang mengalir melalui saudara untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga kita mau melihat bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Karena kita praktek mengasihi Sang Raja otomatis kepada sesama. Dan kita akan dengar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Karena Yesus adalah Raja di atas segala Raja, menguasai hidup saudara. Ya. Jadi mari kita semua mau belajar tentang mengasihi Sang Raja ini. Dan yang berikut kita lihat ayat 11. Jawabnya tidak ada Tuhan. Tuhan dah bilang, kamu berzina ya. Kamu harus doa puasa. Kamu harus di apa-apa dulu. Enggak. Dia bilang, jawabnya tidak ada Tuhan. Wanita itu. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Jadi banyak orang bilang, waduh, kasih karunia itu berarti mengizinkan orang berbuat dosa. No. Kasih dan kasih karunia itu dilepaskan. Tapi di belakangnya bilang, bukan mencela atau menghakimi. Dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Yesus sedang mengajar membangun hidup wanita ini. Apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan itu gagal. Itu bukan pribadimu, tapi itu perbuatanmu. Kesalahan yang kamu buat, dosa itu perbuatan yang kamu buat. Tapi pribadimu, aku tetap mengasihi. Makanya apa yang kita buat, itu semua adalah perbuatan kita. Pribadi kita, Yesus sangat amat mengasihi saudara dan saya. Dengan tujuan, membawa saudara kembali ke dalam kerajaan Allah. Untuk menikmati pesta kerajaan Allah bagi nama Yesus dipermuliakan. Itu tujuan Tuhan. Hari ini juga sama, saudara ada. Apa permasalahan saudara? Jangan jalan dengan cara saudara, daging kekuatan saudara. Kasih karunia dan kasih Tuhan masih berlaku. Dia bilang kembali. Jangan lagi berbuat itu. Karena kamu masih terus dengan itu, hidupmu hancur. Tujuan Tuhan hanya mau
hidup kita tidak hancur. Tujuan dia hanya mau kita mengalami pesta. Hari lepas hari tetap pesta. Memulai hidup dengan pesta kerajaan Allah bersama Sang Raja. Mengakhiri hidup pesta tetap bersama Sang Raja untuk kemuliaan bagi nama Dia. Ya, jadi jawab Yesus di sini yaitu mengampuni tanpa dendam. Banyak orang bilang mengampuni, tapi masih tetap dendam. Banyak orang bilang mengampuni, tapi ketemu orang itu, hati ini masih tetap sakit. Orang mengampuni yang bisa membuat kita lupakan itu cuma Tuhan. Jadi kalau orang mengampuni dengan dasar karena kasih Tuhan, dia ingat peristiwa apa yang terjadi, dia lupa. Bukan karena kekuatan dia, tapi itu karena Tuhan. Jadi mengampuni tanpa dendam, atau mengampuni masih tanpa dengan kecewa. Mengampuni masih dengan tanpa belum bisa menerima, itu bukan mengampuni. Ya tapi cukup sakit. Ingat kesakitan kita. Yesus merasa sakit di salib. Dengan lubang-lubang paku dan mahkota duri. Lambungnya ditusuk. Sakit itu dengan tujuan. Supaya saudara dan saya sembuh, pulih, sehat. Untuk selama-lamanya. Untuk nama Dia dipermuliakan. Kenapa dia harus ditusuk lambungnya? Kenapa harus tangannya berlubang paku? Kemana kakinya harus berlubang paku? Mahkota duri di kepalanya. Dengan tujuan satu, supaya saudara yang sakit sembuh dari segala-galanya. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itu tujuan dia. Tidak ada punya tujuan lain. Jadi mengampuni tanpa batas. Nah, bagi saya, kita lihat, mengampuni tanpa batas. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Tolong dicek ya. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, saya lanjutkan lagi. Orang mengampuni tanpa dendam, saya yakin dia akan mengasihi tanpa berpura-pura. Sekali lagi, orang mengampuni tanpa dendam. Dia mengasihi tanpa berpura-pura. Makanya dalam Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ya, kita perlu berlatih. Saya teringat satu waktu, satu peristiwa yang terjadi. Ada anak-anak yang kami bina, saya ingat lagi ini, memakai nama saya untuk berhutang dengan jemaat. Tahun-tahun 90 lebih, itu puluhan juta. Dan dengan begitu kayaknya baik hati, dia bawa barang-barang itu ke rumah kami. Ada komputer, ada sepeda, ada parabot, dikasih semua. Anak-anak yang kami bina semua, lihat begitu, senang. Seperti itu diberkati. Tapi saya mulai curiga ada sesuatu yang tidak benar. Istri saya waktu itu sempat mulai tertipu dengan dia. Dan tujuan dia menghancurkan hubungan kami suami istri. Setiap kalau saya tegas, istri saya dengan lembut bilang, janganlah. Dia perlu dibina. Ternyata dia berbicara kepada istri saya bahwa dia punya warisan 6 miliar waktu itu. Tahun 92. Istri saya percaya. Karena waktu dia masuk bank, dengan gampang dia bawa satu tas plastik, puluhan juta dia bawa pulang. Jadi dilihat seperti benar. Tapi saya mulai, ya itu karena saya bilang, kalau kita terus dengan Tuhan kita akan mengerti. Saya mulai curiga. Kenapa kalau dia betul begini? Setiap saya bicara kebenaran, dia bantah, dia beritahu ke istri saya. Supaya saya jangan tegas, jangan terlalu buat dia sakit. Saya cek ke bank, sebenarnya tidak boleh saya melakukan itu. Tapi karena ada orang bank yang pernah kami layani, minta tolong, coba dicek. Ternyata itu semua palsu. Waktu bilang palsu, saya sempat waktu itu keras dengan istri saya dengan tujuan mengasihi dia dan Tuhan. Saya bilang, sayang, hari ini sudah ada bukti. Setelah hitam atas putih.
Kalau kamu mau ikut dia, ikut dia. Saya sendiri dengan Tuhan. Tiba-tiba dia berteriak, "Nah, saya ikut kamu." Sadar dia. Dan puji Tuhan, anak itu saya bilang, "Kalau kamu mau berubah, kami tetap mau bina kamu." Dia bilang, "Enggak." Nah, saudara lihat, dengan hati cuma tujuan mengasihi. Tanpa pura-pura supaya anak itu berubah. Pembelaan Tuhan turun, tapi saya punya sekolah di situ. Setelah dia bilang, "Enggak, saya harus tinggalkan tempat itu." Enggak apa-apa, pergi. Tapi di luar dia nipu lagi. Apa yang terjadi, saudara? Waktu hutang itu ada, saya yang harus bayar. Secara bisnis, enggak salah saya. Enggak punya tanda tangan saya. Tapi waktu itu Tuhan bilang, secara impresi, kamu yang harus bayar. Saya bilang, "Ya Tuhan, saya bayar, saya enggak punya duit yang tersedia untuk ini, tapi saya akan cicil." Baru pertama saya cicil dengan saya dapat berkat. Waktu itu saya ingat 2 juta rupiah. Baru saya lakukan. Berapa minggu kemudian saya terima amplop. Semua itu Tuhan suruh saya yang lakukan oleh seorang pengusaha. Saya bebas karena saya tahu perlindungan Tuhan karena kita melakukan dengan dasar mengasihi. Jadi sampai hari ini dari situlah saya punya pelajaran. Kalau kita dalam kebenaran, kita tidak pernah kehilangan. Orang boleh nipu kita, ambil, pasti Tuhan ganti 100 kali ganda. Dia bisa buat itu. Tapi kalau kita keluar dari kebenaran, kita buat salah, uang itu hilang, tidak mungkin kembali. Yang penting saudara harus bertobat, memulai lagi bersama Tuhan. Yang mengerti, lambaikan tangan saudara. Ya, jelas. Jadi kita lihat itu prinsip kebenaran. Ya. Dalam bisnis, dalam keuangan apa saja. Ya. Jadi mengasihi tanpa pura-pura. Orang mengampuni tanpa dendam, kita lihat itu memberi tanpa batas. Dalam Amsal 21:26, keinginan bernafsu sepanjang hari, tapi orang benar memberi tanpa batas. Nah, kalau orang mengampuni tanpa dendam, dia mengasihi tanpa pura-pura, dia juga memberi tanpa batas. Memberi apa? Bukan hanya harta, keuangan, tapi kehidupan saudara, kasih saudara, kepedulian saudara. Mengerti kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, kita harus lakukan itu. Dan saya bersyukur saya banyak belajar hal-hal ini di keluarga kami. GK 12, generasi Kristus murid 12. Saya kasih kepanjangan itu. Jadi dengan anak-anak yang sederhana-sederhana. Kadang-kadang ditipu, kadang-kadang dibohongi. Ada orang berkati mereka dengan barang-barang. Bisa hilang seketika, terbang dengan cepatnya itu lenyap. Dan saya tetap percaya Tuhan tetap tidak pernah menghancurkan. Dan sampai hari ini tetap berjalan. Tetap kami lihat Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Pesta kerajaan Allah tetap berlanjut untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mari kita harus memberi tanpa batas. Karena Tuhan juga memberi tanpa batas bagi hidup saudara. Dengan nyawanya dia berikan pada saudara, itu tanpa batas. Kalau saudara mengerti ini, pernikahan kita tetap kuat dan utuh. Hidup pribadi kita dengan Tuhan tetap utuh. Karena kita mengasihi Sang Raja. Otomatis juga kita mengasihi sesama. Sekalipun itu musuh yang menyakiti kita. Kita punya tujuan supaya orang-orang itu berubah. Kembali lagi kepada Tuhan. Nah, hal ini mungkin kecil. Hari ini dengar, banyak orang mau melayani Tuhan dan pekerjaannya kepada hal-hal yang besar. Tapi tidak banyak orang yang mau melayani Tuhan dan pekerjaannya kepada hal-hal yang kecil. Skala yang kelihatan kecil bagi saudara atau besar, bagi Tuhan semua sama. Itulah keadilan Tuhan, itulah kasih-Nya bagi saudara dan saya. Jadi mari kita mulai berlatih untuk melatih diri kita untuk mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengampuni tanpa dendam, itu juga mempercayai tanpa ragu. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Seperti Yesus perlakukan wanita ini. Dia mempercayai tanpa ragu. Dia bilang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu dia mempercayai dan dia tidak ragu. Nah itulah yang disebut kasih karunia. Bergerak bersama-sama yang dasarnya kebenaran untuk
dinikmati. Ya. Jadi saya pun belajar hal-hal ini, ya, kembali kepada mengampuni tanpa dendam ini, mengasihi tanpa berpura-pura, ya, memberi tanpa batas, mempercayai tanpa ragu, ya, ini yang perlu dilatih terus. Dan di setiap rumah tangga saudara bisa temukan ini. Ya. Mau tidak mau saudara akan temukan ini. Nah baik, yang terakhir, Yohanes 8 ayat 12. Saya tambahkan satu ayat ini, di luar daripada cerita ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Setiap kita terima Yesus Kristus adalah Tuhan, terang itu ada dalam saudara dan saya. Pengertian dari ayat ini untuk kita melatih diri untuk mengasihi adalah hidup adalah terang bagi dunia. Hidup saudara dan saya adalah terang bagi dunia. Bukan jadilah terang. Saudara dan saya adalah terang bagi dunia. Adalah garam bagi dunia. Sudah dinyatakan karena terang dan garam itu adalah pribadi Yesus sendiri ada dalam hidup saudara. Jadi hidup adalah terang bagi dunia. Matius 54 ayat 14 tadi yang saya katakan, kamu adalah terang dunia. Bukan jadilah terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di mana-mana orang melihat terang Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Bagi saudara, Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah, saudara mungkin pernah dengar cerita mereka pandai menyontek sekali ya sekarang. Nyonteknya pakai full pen yang ada senternya. Siapa yang mengerti ini? Saya mau bicara supaya saudara ngerti. Ada? Saudara bisa beli di Tokopedia. Center yang ada center. Full pen yang ada senternya. Mereka tulis di note apapun tidak bisa saudara baca. Kecuali saudara pakai center itu, saudara bisa baca. Guru pun tertipu. Itulah generasi Z yang saat ini muncul. Hal-hal ini. Bapak Ibu perlu tahu, tapi bukan untuk mereka dibuang dan dibenci. Saudara perlu mengasihi mereka, membawa anak-anak itu bahwa mereka adalah terang bagi dunia. Haleluya. Kalau senter anak-anak itu percaya, yang tidak kelihatan dengan terang senter itu mereka percaya, kita mesti bawa mereka ada terang yang hebat. Kristus ada dalam kita. Yang tidak kelihatan bisa kita baca, bisa kita dengar, bisa kita tahu arah tujuan yang pasti. Itulah kasih Tuhan yang hebat. Haleluya. Amin. Nah ternyata Bapak Ibu tidak ada yang katakan. Coba saya cek lagi. Siapa yang tahu itu ada center yang berisi, full pen berisi center yang bisa membaca. Nah, enggak banyak, saudara enggak tahu. Saudara perlu ikut itu perkembangan anak-anak saudara. Supaya kita tidak tertipu. Saya pun banyak belajar dengan generasi Z di rumah. Justru waktu kami belajar pemuritan, mereka lah yang ngomong ke saya. Dan mengaku bahwa saya juga sempat nyontek. Tapi bertobat setelah saya sadar. Waktu kami diajarkan bahwa kami adalah terang dunia. Saya percaya anak-anak saudara juga bisa berubah. Bahwa untuk apa kita punya anak-anak yang brilian, nilainya bagus. Tapi itu penipuan. Tuhan mencari setiap kita adalah terang dan garam dunia. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kembali lagi melatih diri untuk mengasihi. Mendengar tanpa menyela. Berbicara tanpa mencela. Mengampuni tanpa dendam. Kalau orang mengampuni tanpa dendam, dia juga mengasihi tanpa pura-pura. Dia memberi tanpa batas. Mempercayai tanpa ragu. Dan yang terakhir, hidup adalah terang bagi dunia. Saya harap ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Dengan keterbatasan saya, Roh Kudus yang tidak terbatas, itu akan memberi pengertian lebih dalam. Selamat berlatih, waktu saudara berlatih, melatih diri saudara. Pelajaran lebih banyak saudara dapat untuk Tuhan dipermuliakan. Yesus love you abundantly.
Tuhan memberkati. Saudara, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama merenungkan kebenaran firman, saya percaya ini adalah merupakan sebuah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukti bagaimana Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita. Bukti bagaimana Dia tidak meninggalkan kita di dalam kehidupan kita. Karena oleh firman kebenarannya itu kita dituntun dan dipimpin. Alkitab berkata firman-Nya itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan sebentar kita akan sama-sama ada di dalam perjamuan ini. Angkat bersama-sama dengan saya roti dan anggur yang telah dipersiapkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk roti dan anggur. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di dalam semua yang sebentar kami akan lakukan. Tuhan, ketika kami makan roti dan minum anggur ini, kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, dalam nama Yesus. Amin. Angkat roti bersama-sama dengan saya. Hari ini saudaraku, haleluya, di akhir daripada bulan Maret ini, angkat bersama-sama. Demikian ia mengambil roti malam ketika ia diserahkan, memecah-mecahkannya, mengucap syukur, memecah-mecahkan, berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buat ini untuk mengingat akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Untuk akhir daripada bulan, 1 bulan Engkau sudah memimpin kami. Kami tiba di penghujung daripada bulan. Hamba-Mu juga berdoa Bapak, secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang anniversary dan pernikahan mereka. Dan juga bagi setiap saudara-saudaraku yang berulang tahun hari ini. Tuhan, biar kiranya anggur baru boleh turun di dalam setiap pernikahan. Hamba-Mu berdoa kingdom marriage with kingdom blessing for kingdom glory. Untuk kemuliaan nama-Mu. Kau hadir di setiap rumah tangga, menyatakan diri, menyatakan pribadimu. Kau mengurapi dan menyertai setiap papa dan mama. Boleh menjadi papa dan mama yang maksimal untuk anak-anak mereka juga. Berkat-Mu atas setiap rumah tangga ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Suami mengasihi istri, istri menghormati suaminya. Terima kasih juga bagi setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Turunlah kiranya berkat yang terbaik dari Tuhan, membawa mereka boleh bertumbuh makin dewasa, dipakai makin dahsyat, dan di dalam dan lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat sekali lagi. Berkat Sang Raja, berkat kerajaan surga turun atas saudara, membawa hidupmu berjalan dari iman kepada iman, anugerah kepada anugerah, kasih karunia kepada kasih karunia yang limpah itu, dan kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai Maranatha Dia datang. Dalam nama Yesus percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya ibadah hari ini sudah menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh gembala kita, yaitu Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel, atau pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di nomor hotline Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah hari ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow, like, subscribe semua media sosial Rock Surabaya. Sekian ibadah kita minggu ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Rajaku, Engkaulah pembelaku, Kau berperang bagiku, landasanku berharap. Segenap
hati dan pikiranku tertuju kepadamu sampai ku